Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 5 Desember 2022. Bahan permenungan seperti biasa kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya sebagai bahan bacaan yang pertama, Yesaya 35 ayat 1-10, di mana digambarkan Allah sendiri datang untuk menyelamatkan bangsanya, sehingga yang terjadi adanya sorak-sorai. Libanon akan semarak seperti Karmel dan Saron. Tangan Tuhan akan menyertai umatnya. Mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat-lompat, mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Juga digambarkan bagaimana tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Pendek kata, suasana kedukaan dan kelusahan akan menjauh, yang ada adalah sukacita. Sedangkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 17-26 dikisahkan orang yang lumpuh dan karena imannya akhirnya bisa berjalan kembali. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita menantikan Allah yang meraja. Suasana yang dilukiskan dalam bacaan yang pertama itulah harapan dan cita-cita kita. Kehadiran Yesus memberikan sukacita bagi orang-orang. Mata orang buta akan dicelikkan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berjalan. Kuat kuasa Allah nampak dalam pribadi Yesus Kristus. Dan untuk itu kita diajak untuk menanggapi dan menghadirkan suasana yang dilukiskan dari bacaan yang pertama itu. Masa Advent penantian kita ingin menantikan suasana damai sejahtera di atas muka bumi ini. Kegembiraan menyelimuti kita semua. Namun sayang, itu semua terganjal oleh sikap-sikap manusiawi yang masih ego, penuh dengan hawa nafsu, mengikuti kedagingan dan keinginan duniawi. Maka kita akan mengusahakan agar suasana itu sungguh-sungguh bisa terjadi. Gambaran pada Injil, suasana itu akan terjadi bila ditanggapi dengan iman. Orang yang lumpuh diusung dengan penuh harapan dan iman bahwa Yesus akan mampu menyembuhkan, sehingga mereka dengan keyakinan akan sembuh. Iman menuntut suatu usaha yang kuat, di mana digambarkan
Orang-orang yang mengusung ini membuka atap rumah hanya supaya orang lumpuh ini tepat di depan Yesus. Iman harus kita perjuangkan, kita usahakan untuk mencapai tujuan, yakni damai sejahtera dan sukacita. Tantangan-tantangan begitu hebat, tetapi kita tidak boleh mundur. Kita berjuang seperti orang yang mengusung temannya yang lumpuh atau saudara yang lumpuh. Memakai berbagai cara, akal, usaha, dan tenaga demi perwujudan iman mencapai cita-cita, yakni saudaranya sembuh. Iman perlu diwujud nyatakan, iman perlu diperjuangkan, iman perlu diusahakan semaksimal mungkin agar kita mengalami kasih karunia Allah. Iman itu menunjukkan siapa yang dituju. Yesus bukan hanya Yesus orang Nazaret, tapi Yesus keturunan Daud atau anak Daud yang terjanji, yang adalah anak Allah. Maka Yesus menegaskan pada bagian-bagian akhir, manakah yang lebih mudah mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, atau mengatakan kepada orang ini, dosamu sudah diampuni. Dengan menunjukkan atau mengatakan dosamu sudah diampuni, kita boleh menyimpulkan siapa Yesus. Karena orang yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah. Maka Yesus menyamakan diri, memproklamasikan dirinya secara tidak langsung, dialah Allah yang mengampuni, yang kuasa mengampuni dosa. Dialah Mesias terjanji. Akhirnya ditutup pada bagian akhir Injil. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka takut dan berkata, hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang menakjubkan. Menjadi pertanyaan yang terbuka, bagaimana sikap orang-orang itu? Hanya takjub memuliakan Allah, ataukah mereka kemudian beriman dan percaya kepada Yesus, dialah Al-Masih terjanji? Pertanyaan permenungan kita, bagaimana dengan kita bila melihat pengalaman-pengalaman iman? Apakah kita hanya takjub menyaksikan hal itu, ataukah kemudian iman kita semakin mendalam yang kita wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita? Harapannya kita akan semakin mampu untuk mempertebal iman akan Yesus yang adalah Mesias terjanji. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan iman kepada kami agar kami perkembangkan. Maka bantulah kami untuk terus mengusahakan iman itu agar berkembang semakin mendalam. Iman akan Yesus Sang Penyelamat yang Engkau utus menyertai kami. Semoga dengan iman itu kami semakin mampu mengusahakan hidup surgawi. Baik, berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit. Semoga Engkau jaga, Engkau bimbing, Engkau sembuhkan.
Yang punya beban berat engkau ringankan. Yang punya masalah engkau ure. Yang persoalan ekonomi engkau bantu lewat saudara-saudaranya. Agar akhirnya mereka mengalami kasih karunia-Mu. Mengalami suasana seperti bacaan yang pertama. Kami berdoa juga untuk Nawan yang sedang sakit. Semoga engkau sembuhkan, engkau rangkul lewat dokter dan perawat, engkau campur tangan sehingga boleh beraktivitas seperti sedia kala dengan kesehatan yang prima. Tapahkan hati dia dan keluarganya. Dan semoga engkau berkenan senantiasa membimbing, memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, saya ingatkan, saya wajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, perkuat imun, makan bergizi, pola hidup sehat, agar panjenengan dan kita semua terhindar dari virus corona. Pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak, hindari kerumunan. Saya ucapkan terima kasih kepada umat yang terus-menerus ambil bagian dalam karya gereja dengan doa, tenaga dan dana, lewat kolekte, lewat sumbangan-sumbangan, lewat scan barcode, lewat amplop persembahan, dan juga pedulian kepada panjenengan atau mereka yang kekurangan dengan aksi Natal. Maka diharapkan amplop aksi Natal bisa kembali sebelum tanggal 10 dan diisi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Saya mengetuk hati, mudah-mudahan amplop-amplop berisi nominal yang cukup banyak untuk bisa memberikan sebanyak orang sembako sehingga mereka merasakan sukacita. Tidak hanya umat kita, tapi tukang becak, teman-teman ojol, tukang sapu, agar mereka ikut merasakan kehadiran Tuhan. Masih saya undang, saya galakkan panjenengan yang punya teman-teman, kita dorong untuk mengucapkan selamat Natal. Yang punya perusahaan, usaha ini, usaha itu, keluarga, dengan menambahkan foto keluarga, mengucapkan selamat Natal yang akan ditampilkan di layar monitor gereja. Ditunggu tanggal 16 Desember. Mari berlomba-lomba kita ucapkan selamat Natal, sekaligus mempromosikan usaha-usaha kita. Acara sekitar Natal bisa panjenengan pirsani di tembok samping gereja atau di WA group yang sudah dibagikan. Harapannya kita bisa mempersiapkan diri mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Semoga kita dari ke hari semakin siap menyambut kedatangan Tuhan, bukan hanya dengan perayaan, tetapi dengan hati, pengakuan dosa, dan persiapan batin. Sumbangan pembangunan masih dinantikan. Monggo silahkan berlomba-lomba untuk memperkuat, memperbanyak sumbangan untuk pembangunan gedung serbaguna. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.